Halo semuanya, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Video kali ini saya masih membahas animasi motion graphic. Untuk itu kembali lagi buka aplikasi Adobe After Effects-nya. Dan di sini saya masih menggunakan contoh kasus yang sama seperti pada video tutorial yang sebelumnya pernah saya buat, yaitu animasi Circle Wipe Transition. Nah, di sini saya akan tambahkan lagi dengan animasi birds. Nah, seperti apa itu animasi birds? Perhatikan di sini, saya akan play dulu. Oke, perhatikan pada bagian awal dan akhir. Nah, itu kalau kalian bisa melihat, jadi ada animasi atau ilustrasi animasi ledakan. Bisa dikatakan ledakan mirip kembang api ya, tetapi dibuat dalam versi motion graphic. Nah, itulah yang disebut dengan birds. Ya, kalau diartikan birds itu ledakan ya. Oke, saya akan jalankan manual biar lebih detail. Jadi di awal ini saya tambahkan semacam efek ledakan yang dibuat menggunakan garis. Ya, kalau kalian mengikuti tutorial yang sebelumnya, di mana saya menunjukkan bagaimana proses membuat transisi lingkaran seperti ini, ya di awal masih polos, langsung muncul lingkaran. Kali ini saya akan tambahkan birds, ya birds pertama, kemudian ini yang kedua, kemudian yang ketiga. Ya, saya buat 3 titik. Jadi ketika di play, nah seperti itu. Nah, ini memang timingnya singkat, karena untuk menampilkan efek yang real, yang dinamis, itu memang timingnya singkat dan berjalan sangat cepat. Oke, langsung saja bagaimana membuat animasi ini agar posisinya mau rata seperti ini ya. Bukan rata, maksudnya di sini seimbang antara garis yang satu dengan yang lainnya, jaraknya sama. Oke, silahkan buka file latihan yang sebelumnya. Di sini saya akan membuka file latihan yang namanya Circle Wipe. Ya, karena di sini pengembangan dari animasi yang sama. Nah, ini yang versi awal. Jadi masih rata seperti ini ya. Dan di sini saya tidak lagi membahas bagaimana membuat animasi transisi lingkaran ini ya. Nanti silahkan kembali tonton video tutorial saya yang sebelumnya. Di sini saya akan memodifikasi bagian depan dan belakang, termasuk bagian tengah juga. Oke, ini saya akan hapus dulu. Terakhir di sini saya membuat sebuah reverse. Dan ini durasinya mungkin nanti sekitar 5-6 detik. Oke, di sini saya akan fokus di bagian awal dulu. Seperti biasa, saya zoom. Oke, pertama kita akan buat yang namanya objek garis. Kita gunakan pen tool untuk garis tanpa fill. Jadi fillnya dimatikan, stroke-nya yang kita atur. Di sini sementara saya menggunakan warna putih. Lalu ketebalannya saya gunakan 10 pixel. Untuk garis kita buat titik awalnya dari tengah ke pinggir. Kenapa dari tengah ke pinggir atau dari bawah ke atas? Karena nanti pergerakan animasi birds-nya itu mulainya dari tengah kemudian menyebar. Ya, menyebar nanti ke pinggir. Dan di sini saya akan buat garis lurus dulu, dimulai dari tengah, yaitu dari bawah ya. Klik titik pertama, kemudian titik kedua di sini misalnya. Oke, setelah itu kita atur anchor point-nya. Nah, ini anchor point-nya masih belum pas.
Mungkin lebih mudah kalau kita kunci dulu objek pada layar yang lain agar tidak mengganggu. Oke, perhatikan di bagian layar ini tambahan. Kalau ingin mengunci, pastikan aktif di kotak yang sejajar dengan icon gembok ini. Ya, kalau kita klik di kotak yang sejajar dengan icon gembok ini, nanti akan mengunci layar seperti itu. Nah, karena jumlah layarnya banyak, jadi agar lebih cepat kita bisa klik kiri tahan dari layar yang paling atas. Ini layar ini yang saya kunci. Klik kiri tahan, kemudian kita arahkan ke bagian bawah. Nah, begitu pula kalau unlock. Klik kiri tahan, arahkan ke layar yang mau dibuka. Nah, itu lebih mudah daripada kita harus klik satu persatu. Dan garisnya ini berada di paling atas ya, layar yang bernama Shift Layer 1. Ini kita ganti dulu. Saya akan kasih nama Bird 1, karena nanti animasi birds-nya ini lebih dari satu. Nah, kita atur anchor point-nya, ini bisa di zoom. Kalau sebelumnya mengatur dengan cara manual, sekarang kita atur melalui parameter konten. Jabarkan layar bird satunya, layar garisnya ini. Di bagian konten, kita jabarkan lagi, kemudian shift, dan di sini ada transform shift. Nah, transform shift, perhatikan di bagian anchor point. Pastikan objek garisnya, terutama ujung yang paling bawah, titik paling bawah ini sejajar dengan anchor point pada stick. Nah, seperti itu ya. Karena nanti untuk animasi trim pad itu nanti acuannya adalah titik awal, dan nanti kita akan menggunakan yang namanya repeater. Repeater itu sangat bergantung pada anchor point. Oke, kalau sudah, kita lanjut di bagian animasinya dulu. Di sini kita add, ya, di bagian konten, parameter konten ini ada add, kemudian kita ambil trim pad. Trim pad ini sudah pernah saya tunjukkan bagaimana menggunakannya. Pada parameter trim pad, seperti biasa kita atur start dan end. Nah, ini. Oke, untuk startnya kita geser dulu ya. Untuk end, kita akan bermain di end nanti. Kemudian bermain di startnya juga. Nanti bagaimana agar ini bisa bergerak lebih dinamis, kita atur dulu. Startnya di sini saya mulai dari 20%, kemudian N-nya juga 20%. Lalu intervalnya saya buat di sini 10 frame. Saya buat startnya 100 dan N-nya juga 100. Nah, ini mungkin layar yang lain perlu digeser dulu agar tidak mengganggu. Saya akan ambil misalnya jedanya 1 detik. Oke, ini saya buka dulu layarnya. Ya, di sini saya akan geser. Ini sementara dulu, biar kita bisa fokus dengan animasi birds-nya. Oke, ini belum kelihatan. Kita balik lagi di pengaturan layar birds. Ini harus digeser posisinya, terutama di bagian end-nya. Saya akan buat di sini seperti itu. Ya, dan seperti biasa,
Kalau sudah, kita tambahkan is, klik kanan, keyframe assistant. Saya gunakan is in, dan saya atur grab editornya ya seperti ini. Ya, jadi ada yang lambat, ada yang cepat. Kita coba dulu ya. Saya atur dulu di sini work area-nya agar proses RAM preview hanya fokus di 1 detik ini saja. Kita RAM preview dulu. Oke, animasinya sudah dapat ya. Jadi seperti itu ya penataannya. Start dan end-nya sama-sama. Hanya saja di sini posisi keyframe yang beda. Nah, kalau sudah di trim pad, kita add lagi yang namanya repeater. Nah, repeater ini akan menduplikat objeknya dari 1 menjadi berapa yang kita inginkan ya. Duplikat objek. Ini defaultnya 3. Saya akan coba gunakan 10. Nah, ini posisinya tidak demikian. Kita atur di bagian transform repeater. Nah, untuk position kita atur 0 agar semua ngumpul dalam 1 titik. Nah, ini sudah ngumpul ya. Ini bukannya hilang yang tadi banyak itu. Hanya saja posisinya sama, jadi numpuk mereka. Kemudian di sini di bagian rotasi, ini tidak perlu dibuat keyframe. Rotasi saya akan coba 30. Nah, seperti itu ya. Ternyata masih kurang. Oke, ini back dulu. Repeatnya saya tambah di sini menjadi 12 misalnya. Kemudian rotasinya saya coba 30 lagi. Oke, di sini sudah mau pas ya. Ya, yang penting tidak ada yang miring atau ukurannya beda. Oke, untuk bentuknya saya atur di sini di bagian shape. Nah, untuk shape-nya di sini stroke. Ya, pengaturan stroke. Saya akan atur di sini stroke width-nya. Nah, di sini saya buatkan keyframe. Dari awal itu saya atur 40 misalnya. Wah, terlalu besar ya. Ini mungkin 20 saja. Kemudian, bukan di sini. Ini di awal ya, di awal 20. Kemudian yang di sini di 10 saya buat mungkin di 6 sajalah. Di 6 saya buat 5. Ya, seperti itu. Oke, kalau kurang gemuk lagi tambah. Dan bentuk kotak di garisnya ini saya akan atur line cap-nya round. Ya, kita coba dulu. Ya. Oke, sudah lebih dapat nuansanya ya. Oke, ini tampaknya terlalu tebal.
Oke, sampai di sini semoga paham ya caranya. Mulai dari membuat animasi garis sampai dengan menggandakan menggunakan repeater. Nah, selanjutnya di sini kita gabungkan dengan objek yang di depannya. Nah, ini ternyata habisnya hanya sebatas 14 frame. Oke, di sini kita bisa potong ya. Saya akan majukan dulu. Nah, mungkin mulainya di 4. Ya, seperti itu. Ini frame bird satunya saya akan potong dulu biar tidak terlalu panjang. Jadi nanti lebih mudah diketahui berapa durasi efektifnya. Nah, seperti ini. Nah, misalnya di sini sampai frame 14, berarti lewat dari 14 ini tidak akan muncul lagi. Jadi biar tidak percuma ada durasi di layarnya itu, kita potong saja. Nah, ini efektifnya ada di frame 0 sampai 14. Dan untuk warna mungkin saya ubah. Di bagian konten lagi, masuk shape, kemudian transform shape. Bukan transform, itu di stroke ya. Stroke, kemudian color. Nah, saya akan gunakan eyedropper. Ya, dapat warna biru yang sama. Dan sebagai tambahan, karena di layer birds ini lumayan banyak pengaturan keyframe-nya, untuk menampilkan parameter yang ada keyframe-nya, kita bisa tekan shortcut U. Jadi yang muncul hanya pada parameter yang sudah ada keyframe dan sudah kita atur. Tekan U lagi untuk menyembunyikan. Nah, kalau biasanya satu-satu ya, misalnya scale, yang muncul scale, kemudian opacity misalnya T. Nah, sekarang kita bisa tampilkan dengan menekan U. Semua parameter beserta pengaturannya akan ditampilkan. Nah, itu tambahan. Selanjutnya, di sini saya akan duplikat birds satunya. Di sini kita mulai pada lingkaran ini ya. Nah, kurang lebih ini di frame 1 ya. Oke, munculnya di 28. Saya akan geser birds 2-nya. Ini biar muncul seperti itu. Nah, mungkin warnanya kita samakan dulu. Shape, stroke. Nah, saya ambil sampel. Ya. Oke, seperti itu ya. Nah, mungkin ini mulainya di detik 1 sajalah. Oh, terlalu terlambat, mungkin di 26 lebih enak. Ya, oke. Selanjutnya di sini saya perpanjang dulu work area-nya. Oops. Oke, kemudian di bagian ini ya, saya duplikat lagi birds 3.
Nah, ini mulai di kurang lebih di 14 ya. 14. Di sini saya akan atur ulang lagi jaraknya. Saya tampilkan lagi pengaturannya. Nah, di sini saya akan buat lebih panjang untuk stroke-nya. Kemudian start end-nya saya akan geser. Di sini kurang lebih sampai di 14 juga. Oke, ini akan saya geser dulu. Ya, seperti itu. Oke, kita coba. Ya. Nah, ini kurang diperpanjang dulu. Ini diperpanjang sampai di 6 detik lah. Di contoh yang tadi saya buat itu sampai 6 detik. Oke, kemudian ini saya atur posisinya ada di sebelah sini, dan saya atur, saya perkecil kurang lebih sekian ya, dia meledak di sebelah sini. Lalu duplikat lagi, duplikat, pengaturan masih sama. Nah, di sini jarak keyframe-nya, jarak frame maksudnya. Nah, saya buat di ya di 24 misalnya. 24. Di sini ukurannya saya buat lebih kecil. Oke, kurang lebih sekian. Dan ini saya duplikat lagi, kemudian ini jaraknya juga sama, saya buat interval yang sama. Ini terlalu panjang ya, dan ukurannya saya buat di sini mungkin lebih besar sedikit. Kita jalankan ya. Ops, ini salah posisi ini. Mestinya yang ini ada di ya, ini posisinya ditukar sajalah ya, seperti itu. Oke, kita jalankan ulang ya, seperti itu. Lalu kita zoom out. Ini sepertinya durasinya lebih efektif di 6 detik. Saya akan potong durasinya sampai di 6 detik. Ya, seperti itu ya. Oke, ini saya modif sedikit. Ya, ini nampaknya terlalu jauh jaraknya ini. Oke, seperti itu. Ya, ini juga saya modif.
Nah, ini biar sama dengan di bagian belakang ya. Oke, kita render preview. Ya. Oke. Yang bagian belakang mungkin kurang tebal. Saya akan atur lagi. Ini di bagian stroke-nya di awal saya buat 40. Dan di sini saya buat di sini sekitar 10. Ya, sama juga ya. Agar kelihatan lebih jelas. Jadi ini sebaiknya kalau misalnya ada perubahan value pada parameter, ya sebaiknya salah satunya diubah dulu, baru kemudian diduplikat. Oke, kita run preview lagi. Ya, seperti itu ya. Ya, sudah lebih jelas di bagian belakang. Nah, efek burst-nya sudah lebih dinamis ya, tampak lebih dinamis. Jadi di awal ini sudah menunjukkan adanya proses ya. Nah, seperti itu. Oke. Sampai di sini semoga semuanya paham ya. Oke, silakan dicoba. Semoga hasilnya lebih bagus dari contoh yang saya buat.